Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kifani Morauli 08. Nah sekarang aku baru pertama kali mau les gitar. Nah sekarang kita nunggu gurunya yuk guys. Kita nunggu, oke? Semoga gurunya enak ya ngajarinnya guys. Kita sambil nunggu, yuk. Ini kan gitarnya kecil ya, apa namanya tadi, Tiffany. Karena gitarnya kecil, jadi untuk renggangan senarnya dia terlalu renggang. Coba Tiffany pegang gitarnya, coba diginiin tuh ya, kan kendor banget kan. Coba tuing tuh. Nah, nadanya itu udah bener, tapi bedanya gini, bapak, ini karena dia senar nilonnya tuh bukan nilon yang memang asli, jadi suaranya mendem, dengar ya. Jadi nggak keluar ya, nggak keluar. Kalau gitar yang tadi punya aku memang kan emang nilon, jadi keluar. Oke. Nanti disiapin buku tulis aja sama pulpen ya. Kita kenalan dulu biar ini. Halo, kita kenalan dulu ya. Tiffany sudah sini, boleh? Biar gampang, deketin dulu ya, bedanya nggak apa-apa kan? Iya boleh. Yuk sini. Pokok pakai masker aja deh, malu. Rekam. Nanti yang channel direkam, malu. Coba sini mainin. Ada lagi sih yang gedean sebenarnya, lebih gede lagi, cuman yang lebih bagus ada gitu. Emang Tiffany kenapa mau belajar gitar? Senang senang gitar? Iya. Dari mana? Lihat nonton? Udah kelas berapa sih? 2 SD. Dan ngomong alat musik gitar ini, tahu nggak alat musik lain selain gitar yang menggunakan chord juga? Tiffany tahu nggak apa selain gitar? Coba ayo. Piano. Betul. Itu pernah main piano nggak? Nggak pernah. Bisa nggak tapi? Nggak bisa. Ya, jadi piano juga betul ya. Piano juga menggunakan chord sama ya, sama gitar. Nah, sebelum kita masuk ke intens lagi, Koko kenalin dulu sama Tiffany tentang gitarnya ini, si komponen-komponen si gitarnya ini. Kita gambar dulu ya. Gitarnya ini kita gambar dulu nih. Nah, ya, ini, ini badannya, apa, ini senar-senarnya. Oke, oke, Tiffany. Dari komponen gitar ini, Tiffany yang sudah Tiffany tahu apa aja? Dari badan gitar ini yang sudah Tiffany tahu ada apa aja? Coba satu, ada apa? Ini namanya apa? Ini ya, ini namanya apa tuh enggak? Ya, betul ya. Tapi sedikit keliru. Ini namanya adalah alat stem. Ya, ini ada alat stem untuk gitar. Untuk apa tahu nggak fungsinya? Tahu untuk apa fungsinya? Ini ini namanya gitar tuner ya, untuk stemming. Jadi kalau gitarnya tadi kau lakukan itu, kalau nadanya nggak bener di senar-senarnya nih ya, kan tadi kan koko jering kan nggak bener tuh suaranya, terus koko atur-atur, puter-puter ya. Jadi itu fungsinya untuk menyesuaikan nada tadi si senar-senar ini sesuai dengan nada dan nama senarnya. Nanti kita kasih tahu. Oke, ini stem ya namanya ya, namanya Stem. betul. Oke, ya ini bodinya ya, itu ada senar ya. Senar ini kalau normalnya, coba gitar itu ada apa, ada jenisnya ada apa aja coba? Gitar apa? Salah satu gitar, gitar apa? Satu gitar klasik, yang kedua gitar, yang saya tahu gitar akustik,
Yang ketiga gitar yang sering dimainin sama di band-band deh. Gitar listrik ya, gitar listrik. Satu lagi gitar ukulele sama gitar bass. Mereka ini berkeluarga ya. Jadi ada gitar listrik, gitar akustik, gitar ukulele, ya gitar klasik, ya bass. Ya, mereka ini berkeluarga. Sama biola sama nggak? Tahu biola kan? Pernah lihat biola yang mainnya di. Nah, sama nggak gitar sama biola? Beda. Bedanya di apa? Satu, cara bermainnya. Kalau gitar mainnya diapain? Digenjang-genjang. Betul, dikencang-kencang. Tapi sebenarnya pertama kali gitar ditemukan itu cara bermainnya adalah dipetik. Ya, dipetik. Gitar itu dipetik. Jadi kalau ada pertanyaan di sekolah, gimana cara bermain gitar? Ya jawabannya dipetik, bukan dijreng ya. Dipetik. Nah, jreng itu ditemukan ketika ada dua orang pemain gitar nih. Yang satunya memainkan petikan, yang satunya kayak mengiringi aja di jreng. Karena dia nggak bisa petik, akhirnya dia asal-asalan tuh. Akhirnya ketemulah cara bermain gitar di jreng. Padahal sebenarnya gitar itu dipetik. Oke? Oke, nanti Koko mau kasih lihat video buat Tiffany. Ada dua orang pemain gitar yang keren banget. Nanti Koko kasih lihat. Oke? Lalu selanjutnya senar ya. Senar ini kita lihat ya, ada dua jenis senar di dalam satu gitar. Ini namanya gitar apa? Kalau yang lagi dipegang sama Ukulele. bukan. Kalau ini namanya gitar klasik. Kenapa gitar klasik? Bedanya di senarnya. Ukulele itu ada senarnya ada berapa? 4. Ini senarnya 6. Jadi ukulele dengan gitar ini berbeda. Paham ya? Jadi gitar ini ada 6 senar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi menjadi dua jenis senar. Coba lihat deh senarnya. Beda nggak? Warnanya beda nggak? Bentuknya beda nggak? Terus kasarnya beda nggak teksturnya? Coba. Antara 3 atas dan 3 bawah. Beda kan? Bedanya apa? Pertama, bahannya, ya, fungsinya, lalu ya tak letaknya juga beda. Jadi yang 3 atas ini namanya senar bass. Senar bass ya. Jadi ini senar nilon. Ya, mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk pengiringan nada bagian bass, untuk menyelarakan bagian nilon. Nah, yang Koko bilang tadi ini. Ini namanya apa tadi? Yang putih tadi? Stem. Ingat ya? Namanya? Stem. Stem. Tuh. Stem itu untuk apa tadi? Untuk menyesuaikan nada senar. Menyesuaikan nada senar, masing-masing senarnya itu memiliki nadanya berbeda-beda. Antara senar 1, 2, 3, 4, 5. Itu berbeda-beda ya. Jadi digunakanlah sistem ini untuk menyesuaikan mereka ini suaranya. Nah, makanya yang Koko bilang tadi, senar-senar ini ada nama-namanya. Ingat, gitar itu ada nama-namanya senarnya. Jadi jangan kira gitar ada asal gitar aja. Ada nama-namanya. Senar itu diukur dari bawah ke atas. Senar paling bawah disebut senar 1, lalu naik ke senar 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang Koko mau tanya, senar 1 yang mana? Dari bawah ke atas dong. Nah, senar 1. Nah, senar 2. Nah, senar 3. Tuh, senar 4. Tuh, senar 5. Tuh, senar 6. Oke, sekarang kalau senar 3 yang mana? Betul, kalau senar 5. Betul, kalau senar 1. Nah, betul. Kalau senar 6. Betul. Oke. Mereka ini bukan cuma sekedar nama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mereka ada nama-namanya. Paham? Jadi senar yang paling bawah itu kita sebut sebagai senar E aksen. Ingat ya, E aksen. Ini kalau kasih catatan nih buat Tiffany, nanti Tiffany belajar-belajar di rumah, kulik-kulik sendiri bisa. Naik, ya itu ke senar B. Ya, naik senar 3 itu namanya senar G. Senar 4 namanya senar D. Senar 5 nama senarnya senar A. Yang paling atas itu senar E.
biasa. Jadi ada dua E nih. E biasa sama E pangkat 1 atau E aksen sebutnya. Jadi E, A, D, G, B, E. Sini kok coba. Nih. E, A, ini D, ini G, ini B, ini E aksen. Jadi dua ini sama-sama E. Bedanya apa? Sama-sama E, tapi bedanya apa? Ini E aksen, ini E biasa. Betul. Dari segi suara beda nggak? Beda. Beda ya. E biasa itu adalah E yang dimulai dari angka nada bawah. Paham ya? E aksen itu sudah nada tinggi. Sudah putaran kedua. Jadi istilahnya namanya sudah masuk apa ya namanya? Ya pokoknya dia udah putaran kedua. Ya, jadi udah lebih tinggi lagi. Nanti kalau andaikan senar gitar itu ada 12, di sini ada lagi nih. Kalau ada 12 di bawahnya berarti kalau di bawah E aksen apa? Kalau ada 12, misalkan ini kan 6 di atas, di bawahnya ada 6 lagi. Di bawahnya apa? Nih. A aksen, nanti D aksen, G aksen. Tapi sayangnya senar gitar cuma 6. Paham ya? Oke. Mereka itu ada nama-namanya. Jadi kalau ketemu gitar ada 6, paling atas itu senar E. Ini suaranya kayak gini. Turun ke senar A. Turun ke senar D. Senar G. Senar B. Ini E. Namanya apa? Terakhir. Boleh lihat dari sini. Ayo. E aksen. Nah, pegang. Kok mau quiz. Coba dipetik senar A. Senar A. Kemana coba ayo. Nah, coba lihat senar A yang mana. Ini kan ada 1, paling atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul. Itu senar A ya. Sekarang coba petik senar E aksen. Nah, itu E aksen ya. Coba petik senar E. Nah, coba petik senar B. Salah, itu senar apa tadi? Nah, A. Coba yang B yang mana? Nah, salah, itu D. Coba B yang mana? Lihat di sini, lihat di buku. Lihat di sini, ini senar berapa? Nah, di sini. Ini senar-senarnya nih. Tadi senar berapa? B. B senar 2. Ini 2 nih. Salah ya. Nggak kelihatan ya tulisannya ya. Tuh. Jadi lihat di sini kalau ada misalkan senar B yang mana? Ya udah, lihat dulu di sini nih, senar 2. Berarti senar 2 yang betul. Senar G yang ya. Jadi nama senar itu ada nama-namanya. Makanya ada yang namanya tuner. Tuner itu untuk menyelaraskan si senar-senar ini untuk agar sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Kalau ini nggak sesuai, ya. Kalau ini salah, ini bukan senar E lagi. Paham ya? Makanya Koko bilang tadi untuk menyesuaikan. Kalau ininya salah, ini namanya senar E bukan? Bukan. Kalau ini salah, ini namanya senar A bukan? Udah bukan lagi karena suaranya beda. Paham ya? Makanya kalau di stem itu untuk menyesuaikan, ini jadi senar E, ini jadi senar A, ini senar B. Menyesuaikan ada ya. Nah, kalau di musik itu ada belajar stemming tuh ada. Sekarang mah udah canggih, udah pakai tuner bisa ya, pakai HP udah canggih lah. Dulu tuh nggak pakai tuner, nggak pakai ginian, didengerin aja sendiri, dirasa-rasa gimana sih suara E, gimana suara A. Itu zaman dulu tuh gitu. Koko dulu gitu tuh belajar stemming. Sekarang udah canggih, udah enak ya. Nah, Tiffany lihat juga di bagian sini, di bagian stemming ini untuk senarnya, untuk masing-masing senar beda-beda ya. Jadi ini kan ada 6, karena senarnya ada 6, tunernya juga ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, lihat di bagian sini. Set. Nah, ini kan untuk nyambungin set lurus sini
Nah, untuk menyesuaikan senar E menggunakan tuner yang betul. Untuk menyesuaikan senar yang A pakai tuner yang betul. Kalau menyesuaikan yang D pakai tuner yang mana? Betul. Yang G yang mana coba? Nah, betul. Yang B. Nah, yang terakhir E aksen. Betul, pinter ya. Ya, jadi gitu ya. Tahu ya. Jadi ini fungsinya untuk masing-masing senar beda-beda. Nanti kalau misalkan ini yang salah, jangan diputar yang ini. Nanti ini udah bener jadi salah. Ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang lihat. Beda paduan suara itu sebutnya harmoni. Sama kalau orang nyanyi, tahu kan orang nyanyi yang banyak itu, ya itu harmoni ya. Itu akapela harmoni. Nah, sekarang begini. 3 hal yang harus Ki Fani pelajari. Pertama adalah chord. Ya. Tentunya chord yang kita pelajari pertama-tama ada chord dasar dulu. Ya, chord dasar dulu nih. Setelah itu transisi. Transisi itu enggak apa? Transisi itu adalah perpindahan antara satu chord dengan chord yang lain. Itu yang bikin susah sebenarnya ya. Ini lebih hard. Transisi yang hard. Oke, lebih susah itu di transisinya. Kenapa? Kadang wah nyari-nyari dulu nih mau pindah dari E mau pindah ke D. Wah, mana dulu nih sebenarnya nih ya gitu ya. Nah, ini yang lebih susah. Selanjutnya adalah transisi ya ketepatan jari sama melodi. Nah, ini adalah dan satu lagi tempo ketukan. Ya, ini beberapa hal yang harus dipelajari oleh Ki Fani. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal. Pertama, chord dasar. Yang kedua, transisi antar chord. Ketepatan jarinya, melodinya, sama temponya. Kalau ini nggak bisa, nggak enak suaranya. Ki Fani main nggak enak. Nanti chordnya nyampe sini, Ki Fani udah nadanya di mana. Gitu ya. Oke. Sekarang yang Ki Fani tahu. Yang Ki Fani tahu mengenai chord. Chord dasar itu terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa jenis ya. Untuk khusus chord dasar gitar itu ada apa aja? Satu, yang Tiffany tahu, kunci apa nih? Kunci A. Kunci A. Selanjutnya kunci apa? Kunci B. Kunci B. Selanjutnya kunci apa? G. G. Selanjutnya kunci apa? E. E. Selanjutnya kunci apa? D. D. Selanjutnya kunci apa? Selanjutnya kunci apa? Coba. Udah A, B, G, E, D. Lanjut selanjutnya. Yang belum apa? C. Selanjutnya yang belum? A. Ada nggak kunci H? Kunci J? Kunci I? Kunci K? Nggak ada ya. Jadi kunci itu cuman A, B, C, D, E, F, G. Abis G kembali ke Semula. Kembali ke semula. A-nya AAX. AAXen. Ya. AAXen. Oke. Ini adalah chord dasar yang harus kita pelajari. A, B, C, D, E, F, G, A aksen. Oke. Nah itu dia ya kaitannya dengan fret. Kaitannya dengan fret. Nanti Koko akan jelaskan mengenai tangga nada gitar dan fret itu kaitannya ada. Dia terikat antara si fret. Tahu kan fret yang mana? Yang mana? Fret pembatasnya. Nah itu fret ya. Jadi antar fret itu adalah ruang-ruang di sini. Nah, di sini ruang-ruang ini namanya fret. Tapi kalau yang garis-garisnya itu pembatas antar fret ya. Jadi bukan fret ini yang ini bukan fret. Yang fret itu adalah ruang-ruangnya. Ya, ruang-ruangnya mana? Nah, ruang-ruang yang ini nih. Nah, ini nih. Ya, kalau garis-garisnya itu bukan fret namanya. Itu pembatas doang ya. Dia membatas antara satu fret dan fret yang lain. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang Koko bakal kasih tahu dulu mengenai kunci-kuncinya ini. Ada 2 spesifikasi
Kayak kalau kita bilang gampangnya itu dua jenis, ada dua jenis. Dua jenis. Ada tiga spesifikasi atau tiga jenis chord yang dalam satu kunci dasar. Apa aja coba satu? Chord G. Bukan. Tiga spesifikasinya. Secara spesifikasinya, khusus nih. Ada apa aja? Pertama, minor. Tahu minor? Enggak. A minor, B minor, G minor. Yang kedua adalah ada minor, ada ada minor, ada Nah, ada minor, ada mayor. Pasti kalau ada minor, ada mayor. Selanjutnya ada apa lagi? Crash, ya, atau dibentuknya seperti ini, ya. Jadi minor itu adalah turun setengah nada, paham? Mayor itu chord normal, suaranya normal. Kalau crash apa? Kalau crash apa? Kan tadi minor turun setengah. Kalau mayor chord normal. Kalau crash itu naik setengah, ya. Jadi turun setengah, terus normal, naik setengah. Nah, setengah-setengah inilah yang kemudian dikaitkan dengan fret dan ada namanya tangga nada. Ya, itu nanti mungkin kita akan pelajari mungkin minggu depan aja kali ya. Karena ini lebih kompleks lagi secara teknis, agak lebih rumit ya. Karena Koko udah ada yang latihan gitar tuh 3 dan semuanya sekarang udah bisa main gitar sendiri, udah bisa nyanyi sendiri, dan itu mempelajarinya lumayan butuh waktu. Nah, sekarang Koko bakal gambarin buat Tiffany buat belajar di rumah. Koko mau gambarin kalau ada penggaris nggak ya? Apa ada penggaris? Ya. Aku mau gambarin buat Tiffany biar Tiffany bisa ini ya, kulik-kuliknya nanti sekalian Koko ajarin gimana cara bacanya, gimana cara bacanya. Nah, sebenarnya udah bisa chord apa aja Tiffany? G. Coba G gimana? Pinter. Coba apa lagi selain G? C gimana? Salah dong kalau kayak gitu. Kayak gini nih lihat kok. Ini. Nih. Oh iya. Ini logo apa? Tau nggak? C, A minor, D minor, gitu ya. Nih, Koko mau gambarin buat Tiffany dulu. Oke, pertama kunci A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garis-garis ini adalah senar ya, Tiffany. Anggaplah garis-garis ini adalah senar. Aku kasih nama dulu. Senarnya senar 1, 2, 3. Nah, sekarang gini Tiffany. Kalau Tiffany lihat si senar-senar ini kan, senar 1 kan dilihat dari bawah ya. Lihat. Senar 1 ya paling. Teman-teman, sekarang aku udah selesai nih les gitarnya. Gurunya juga udah pulang. Yuk kita beres-beres. Nih, pelan-pelan. Ya, kita masukin. Sambil beres-beresin, guys. Pelan-pelan masukinnya. Nanti kalau nggak pelan-pelan, nanti rusak gitar atau kalian. Tutup. Nah teman-teman, videonya udah dulu ya. Jangan lupa
like, comment, share, and subscribe. Dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Bye-bye. Bye.